Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jenny Dwi Sundari, NIM 47. Baik teman-teman, di sini kita akan belajar mengenai bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar yang pertama adalah kubus. Kubus adalah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Kubus memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 6 bidang atau sisi yang sama luas. Yang kedua, kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang, memiliki 4 titik sudut, memiliki 12 diagonal bidang, 4 diagonal ruang, dan 6 bidang diagonal. Contoh benda-benda berbentuk kubus. Yang pertama ada rubik, kedua ada dadu, yang ketiga ada kadok, yang keempat ada Ka'bah, kelima ada es batu yang berbentuk kubus, kemudian ada bak air, yang kelima ada kardus karton, kemudian ada brankas, kotak tisu, dan lemari piring yang tersusun dari beberapa kubus. Untuk mencari luas permukaan kubus, kita dapat menggunakan rumus 6 kali sisi pangkat 2. Sedangkan untuk mencari volume kubus, kita dapat menggunakan rumus sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Contoh soal. Hitunglah luas permukaan dan volume kubus ABCD EFGH. Yang pertama, untuk mencari luas permukaan kubus, rumusnya kan 6 kali sisi pangkat 2. Sisi pada kubus ABCD EFGH adalah 6 cm, maka luas permukaannya 6 dikali 6 pangkat 2, yaitu 216 cm persegi. Kemudian, untuk volume kubusnya, rumusnya sisi pangkat 3. Masukkan angka 6. 6 pangkat 3 hasilnya 216 cm kubik. Bangun ruang sisi datar yang kedua ada balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak satu pasang di antaranya berukuran berbeda. Unsur-unsur balok. Yang pertama, balok memiliki 6 bidang atau sisi. Paling tidak satu pasang berukuran berbeda. Yang kedua, balok memiliki 12 rusuk. Paling tidak 4 rusuk berukuran berbeda. Yang ketiga, balok memiliki 4 titik sudut, kemudian 12 diagonal bidang, 4 diagonal ruang, dan 6 bidang diagonal. Contoh benda-benda yang berbentuk balok. Ada lemari pakaian, lemari es, kardus, lemari laci, penghapus kertas, dan penghapus papan tulis. Untuk mencari luas permukaan balok, dapat menggunakan rumus 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Sedangkan untuk mencari volume balok, kita dapat menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Contoh soal. Hitunglah luas permukaan dan volume balok di bawah ini. Balok tersebut memiliki panjang 10 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 5 cm. Luas permukaan balok 2 kali 10 kali 6 ditambah 2 kali 10 kali 5 ditambah 2 kali 6 kali 5, hasilnya 280 cm persegi. Sedangkan untuk volume balok yaitu 10 kali 6 kali 5, hasilnya 300 cm kubik.
Bangun ruang sisi datar yang ketiga adalah prisma. Prisma adalah bangun ruang dengan dua sisi yang saling berhadapan. Luasnya sama. Dua sisi yang luasnya sama masing-masing dinamakan sisi alas dan sisi atas. Sedangkan sisi lain yang berbentuk persegi panjang dinamakan sisi tegak. Prisma memiliki berbagai jenis sesuai dengan bentuk bidang alasnya. Contohnya prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6, dan lain-lain. Contoh benda-benda berbentuk prisma. Ada tenda yang berbentuk prisma segitiga, lemari yang berbentuk prisma segi 4, ada kotak tisu, ada potongan kue, ada bungkus kemasan makanan anak-anak atau kemasan coklat. Untuk mencari luas permukaan prisma adalah 2 dikali luas alas prisma ditambah keliling alas prisma dikali tinggi prisma. Sedangkan untuk mencari volume prisma adalah luas alas dikali tinggi prisma. Contoh soal. Hitunglah luas permukaan dan volume prisma segitiga di bawah ini. Prisma tersebut adalah prisma segitiga yang mempunyai keliling alas 12, 6 cm, dan 15 cm. Kemudian prisma tersebut memiliki tinggi 10 cm. Untuk mencari luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas prisma kali tinggi prisma. Karena alasnya berbentuk segitiga, maka kita masukkan rumus luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Sehingga luas permukaan prisma di samping adalah 468 cm persegi. Sedangkan untuk volume prisma, yaitu luas kali tinggi. Luas alasnya kan luas segitiga, berarti kita masukkan rumus luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Kenapa saya memasukkan 12 dan 9? Itu karena sudut siku-sikunya berada pada sisi yang 12 cm dan 9 cm. Maka volume prisma ketemu 540 cm3. Kemudian bangun ruang sisi datar yang keempat adalah limas. Limas adalah bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak, bisa segitiga, segi 4, atau segi 5. Dan bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik. Titik potong dari sisi-sisi tegak limas disebut titik puncak limas. Seperti halnya prisma, pada limas juga diberi nama berdasarkan bentuk bidang alasnya. Contoh benda-benda berbentuk limas. Yang pertama ada atap rumah, yang kedua ada piramida di Mesir, yang ketiga ada Museum Louvre di Paris, dan yang keempat ada Tugu Sumarekon di Bekasi. Untuk mencari luas permukaan limas N, yaitu luas alas limas ditambah N kali luas sisi tegak. Sedangkan untuk mencari volume limas, yaitu sepertiga kali luas alas kali tinggi limas. Contoh soal, hitunglah luas permukaan dan volume limas segi 4 di bawah ini. Limas segi 4 tersebut memiliki panjang alas 12 cm dan tingginya 8 cm. Luas permukaan limas segi 4 adalah luas alas ditambah 4 kali luas sisi tegak. Luas alasnya 12 cm kali 12 cm ditambah 4 kali luas sisi tegaknya itu 12 cm dikali 10 cm.
10 cm ini didapat dari rumus Pythagoras antara 8 cm dan setengah dari 12 cm, yaitu 6 cm. Maka luas permukaan 5 segi 4 tersebut adalah 624 cm persegi. Sedangkan untuk volume 5 segi 4 adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Sepertiga dikali 12 kali 12 kali 8. Hasilnya 384 cm kubik. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.